Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada perkuliahan agrohidrologi. Pada pertemuan keempat kali ini, kita akan membahas tentang komponen saluran irigasi. Untuk menghubungkan bagian-bagian dari suatu jaringan, maka dibuatlah suatu peta yang biasa kita sebut sebagai peta petak irigasi. Perencanaan peta petak adalah kegiatan awal perencanaan irigasi yang pada taraf perencanaan ini menunjukkan tata letak pendahuluan yang memperlihatkan bangunan-bangunan utama, jaringan dan trase saluran irigasi, lalu ada jaringan dan trase saluran pembuang, kemudian ada petak-petak primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Biasanya ketika salurannya ini merupakan saluran yang luas, maka dia sampai ke petak kuarter. Kemudian ada lokasi bangunan, lalu ada batas-batas daerah irigasi. Kemudian ada jaringan dan trase jalan. Lalu ada juga daerah-daerah yang tidak diairi, misalnya perumahan penduduk. Kemudian daerah-daerah yang tidak dapat diairi, misalnya tanah yang tekstur tanahnya jelek, atau yang konturnya terlalu tinggi, atau elevasinya terlalu curam, dan seterusnya. Jenis-jenis bangunan irigasi yaitu antara lain bangunan utama, kemudian ada bangunan pembawa, bangunan bagi dan sadap, bangunan pengatur tinggi muka air, kemudian ada bangunan pembuang dan penguras, dan yang terakhir bangunan pelengkap. Bangunan utama dimaksudkan sebagai penyadap dari suatu sumber air untuk dialirkan ke seluruh daerah irigasi yang dilayani. Berdasarkan sumber airnya, bangunan utama diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Pertama, bendung, kedua, pengambilan bebas, ketiga, pengambilan dari waduk, dan yang keempat adalah stasiun pompa. Bangunan pembawa mempunyai fungsi untuk membawa atau mengalirkan air dari sumbernya menuju petak irigasi. Bangunan pembawa meliputi saluran primer, sekunder, tersier, maupun kuarter. Termasuk dalam bangunan pembawa itu ada talang, gorong-gorong, sipon, teduhan, dan got miring. Untuk saluran primer, biasanya dia dinamakan sesuai dengan daerah irigasi yang dilayani oleh saluran irigasi tersebut. Sedangkan untuk saluran sekundernya, ini sering dinamakan sesuai dengan nama desa yang terletak pada petak sekunder tersebut. Kemudian kita akan lebih memahami tentang saluran-saluran ini pada slide berikutnya. Saluran primer membawa air dari bangunan sadap menuju saluran sekunder dan petak-petak tersier yang diairi. Batas ujung saluran primer adalah pada bangunan bagi yang terakhir. Kemudian ada saluran sekunder. Saluran sekunder membawa air dari bangunan yang menyadap dari saluran primer menuju petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Lalu batas akhir dari saluran sekunder adalah bangunan sadap terakhir. Kemudian ada saluran tersier. Jadi saluran tersier ini membawa air dari bangunan yang menyadap dari saluran sekunder menuju petak-petak kuarter yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas akhir dari saluran sekunder adalah bangunan box tersier terakhir.
Kemudian ada saluran kuarter. Saluran kuarter membawa air dari bangunan yang menyadap dari box tersier menuju petak-petak sawah yang dilayani oleh saluran tersier tersebut. Batas akhir dari saluran kuarter adalah bangunan box kuarter terakhir. Ini adalah salah satu model dari saluran pembawah. Bangunan bagi merupakan bangunan yang terletak pada saluran primer, sekunder, dan tersier yang berfungsi untuk membagi air yang dibawa oleh saluran yang bersangkutan. Bangunan bagi adalah sebuah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dari saluran primer atau saluran sekunder ke kedua buah saluran atau lebih yang masing-masing debitnya lebih kecil dari saluran sebelumnya. Jadi, bangunan bagi ini terletak di antara saluran primer dan atau saluran sekunder pada suatu titik cabang. Sesuai dengan fungsinya, maka bangunan bagi ini harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu pembagian air ke seluruh jaringan irigasi harus dicukupi dengan teliti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, perlu bangunan pengontrol berupa pintu sorong atau balok sekat untuk mengontrol taraf muka air. Perubahan kedudukan pintu-pintu ini hanya boleh dilakukan oleh petugas yang berwenang dan dilakukan apabila dipandang perlu saja. Pada bangunan bagi ini juga harus terdapat bangunan pengontrol taraf muka air dan pengukur debit yang terdiri dari 3 macam, yaitu pertama, pintu pengukur yang berfungsi untuk mengatur debit yang dilalui oleh air tersebut. Kemudian, yang kedua, pintu pengatur yang berfungsi untuk mengatur taraf muka air yang melalui saluran tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kombinasi antara keduanya. Kemudian, sebagai alat pengontrol taraf muka air, ini yang biasa kita gunakan. Pertama itu ada balok sekat sebagai balok penutup. Untuk hal ini, aliran melimpah melewati mercu balok sekat. Kemudian yang kedua, pintu sorong sebagai pengontrol taraf muka air. Dalam hal ini, pengaliran lewat bawah pintu. Bangunan bagi pada saluran-saluran besar pada umumnya mempunyai 3 bagian utama. Pertama, alat pembendung. Alat pembendung ini dimaksudkan untuk mengatur elevasi muka air sesuai dengan tinggi pelayanan yang direncanakan. Kemudian ada perlengkapan jalan air melintasi tanggul, jalan, atau bangunan lain menuju saluran cabang. Konstruksinya dapat berupa saluran terbuka ataupun gorong-gorong. Bangunan ini dilengkapi dengan pintu pengatur agar debit yang masuk ke saluran itu dapat diatur. Kemudian yang ketiga ada bangunan ukur debit. Bangunan ukur debit ini adalah suatu bangunan yang dimaksudkan untuk mengukur besarnya debit yang mengalir. Bangunan bagi sadap adalah sebuah bangunan yang berfungsi untuk membagikan air dan menyabang dari pertama, saluran primer ke saluran primer yang lain dan atau dari saluran primer ke saluran tersier. Kemudian yang kedua, saluran primer ke saluran sekunder dan atau saluran sekunder ke saluran tersier. Lalu yang ketiga, saluran sekunder yang satu ke saluran sekunder yang lain dan atau saluran sekunder ke saluran tersier. Bangunan bagi sadap ini terletak di saluran primer dan atau saluran sekunder. Bangunan bagi dan bangunan sadap dapat digabung menjadi satu rangkaian.
Untuk mengontrol taraf muka air di bagian hulu, bagi sadap umumnya diperlukan bangunan pengatur. Pertama, untuk mengatur debit air di atas 900 liter per detik, kita dapat menggunakan alat pengukur debit tipe Cram de Gruyter atau Chipolet. Kalau untuk mengukur debit yang lebih kecil dari 900 liter per detik, maka kita dapat menggunakan alat ukur tipe Romigin. Ini adalah contoh dari alat ukur tipe Romigin. Jadi pintu Romigin di Bendung Lomaya dan Pilohayanga terletak di Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Ini adalah salah satu contoh dari pintu Romigin yang terletak di Bendung Lomaya dan Pilohayanga bendungan ini terletak di Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Bangunan sadap adalah sebuah bangunan yang digunakan untuk menyadap atau mengambil air dari saluran primer ke saluran sekunder atau dari saluran sekunder ke saluran tersier. Untuk bangunan sadap akhir itu adalah bangunan pembagi air pada bagian akhir dari saluran sekunder, di mana debitnya disadap habis oleh saluran-saluran tersier. Bangunan sadap untuk menyadap aliran dari saluran primer ke saluran sekunder ini disebut sebagai bangunan sadap sekunder, dan bangunan ini terletak di saluran primer. Kemudian, bangunan sadap untuk menyadap aliran dari saluran sekunder ke saluran tersier ini disebut sebagai bangunan sadap tersier yang terletak di saluran sekunder. Kemudian ada yang terakhir adalah bangunan sadap akhir. Bangunan sadap akhir ini terletak di bagian akhir saluran sekunder. Persyaratan dan pengukuran debit, ada beberapa hal yang perlu kita penuhi. Pertama, persyaratan untuk bangunan sadap dan untuk pengukur debit pada bangunan sadap sama dengan bangunan-bangunan bagi. Kemudian, bangunan sadap yang mengambil air dari saluran sekunder ke saluran tersier ini dapat tanpa bangunan peninggi muka air, yang biasanya dibuat tanpa gorong-gorong, namun juga bisa menggunakan gorong-gorong. Ini adalah konstruksi dari saluran dengan bangunan pengatur dan sadap ke saluran sekunder. Agar pemberian air irigasi sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu dilakukan pengaturan dan pengukuran aliran di bangunan sadap atau bangunan yang terdapat di awal saluran primer. Untuk cabang saluran jaringan primer serta bangunan sadap primer dan sekunder. Untuk bangunan pengatur muka air ini dimaksudkan agar dapat mengatur muka air sampai batas-batas yang diperlukan untuk dapat memberikan air yang konstan dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Sedangkan bangunan pengukur ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi mengenai besar aliran yang dialirkan, dan kadangkala bangunan pengatur dapat juga berfungsi sebagai bangunan pengukur ini juga dapat berfungsi sebagai bangunan pengatur. Bangunan pengatur mempunyai potongan pengontrol aliran yang dapat di-setel atau bisa juga bersifat tetap. Untuk bangunan-bangunan pengatur yang dapat di-setel, ini dianjurkan untuk menggunakan pintu sorong. Mari kita bahas tentang bangunan pembuang dan penguras. Bangunan drainase dimaksudkan untuk
Membuang kelebihan air di petak sawah maupun saluran. Kelebihan air di petak sawah ini dibuang melalui saluran pembuang, sedangkan kelebihan air di saluran dibuang melalui bangunan pelimpah. Terdapat beberapa jenis saluran pembuang, yaitu saluran pembuang kuarter, saluran pembuang tersier, saluran pembuang sekunder, dan saluran pembuang primer. Jaringan pembuang tersier ini dimaksudkan untuk pertama, mengeringkan sawah, kedua, membuang kelebihan air hujan, dan yang ketiga, membuang kelebihan air irigasi. Untuk saluran pembuang kuarter, ini menampung air langsung dari sawah di daerah di atasnya dan dari saluran pembuang di daerah bawah. Saluran pembuang tersier ini menampung air buangan dari saluran pembuang kuarter. Saluran pembuang primer menampung dari saluran pembuang sekunder dan membawanya untuk dialirkan kembali ke sungai. Bangunan penguras biasanya dengan pintu yang dioperasikan dengan tangan dan dipakai untuk mengosongkan seluruh ruas saluran bila diperlukan. Untuk mengurangi tingginya biaya, bangunan ini dapat digabung dengan bangunan pelimpah. Sebagaimana namanya, bangunan pelengkap ini berfungsi sebagai pelengkap bangunan-bangunan irigasi yang telah disebutkan sebelumnya. Bangunan pelengkap ini berfungsi untuk memperlancar para petugas dalam eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Bangunan pelengkap ini juga dapat dimanfaatkan untuk pelayanan umum. Jenis-jenis bangunan pelengkap antara lain jalan inspeksi, tanggul, jembatan, jembatan penyeberangan, tangga mandi untuk manusia, kemudian ada juga sarana mandi hewan, lalu ada juga kolam ikan, serta bangunan-bangunan lain yang bisa dimanfaatkan di dalam jaringan irigasi. Tanggul biasa dipakai untuk melindungi daerah irigasi dari banjir yang disebabkan oleh luapan sungai atau pembuang yang besar, debit pembuang yang besar maksud saya, serta luapan dari laut. Tanggul yang tingginya lebih dari 5 meter ini harus dicek stabilitasnya dengan metode stabilitas tanggul yang dianggap sesuai. Apabila tanggul melintasi saluran lama, maka tanggul harus diperbesar bagian samping luar dan diberikan lebar tambahan. Lebar tambahan ini sekurang-kurangnya sama dengan tinggi tanggul atau yang biasa kita sebut sebagai HD, dan HD ini di atas elevasi tanah asli. Kemudian bagian atas dasar yang diperlebar sebaiknya tidak kurang dari 0,3 meter di atas elevasi tanah. Di atas elevasi tanah asli, maksudnya permukaan tanah yang sebelum ditimbun. Serta kemiringannya harus cukup agar air dapat melimpah di atas tanggul. Kemiringan timbunan tambahan itu tidak boleh lebih curam dari kemiringan asli tanggul. Ini bisa dilihat dari gambar 4.21. Kemudian, untuk tanggul dengan kedalaman air rencana atau H pada gambar 4.20, ini lebih dari 1,5 meter, maka tempat galian bahan harus cukup jauh dari tanggul agar stabilitasnya dapat dijamin. Lalu, jika tanggul lebar atas yang lebih kecil,
maka bahan tambahan harus cukup lebar guna mengakomodasikan jalur pemeliharaan selama muka air mencapai ke tinggi kritis. Lalu, fasilitas pembuang harus disediakan untuk tanggul yang menahan air dalam jangka waktu yang lama. Tanggul banjir ini biasanya tidak diberi pembuang. Pembuang terdiri dari, pertama, parit di pangkal tanggul, kemudian yang kedua, saringan pemberat yang direncanakan sebagai pembuang pangkal tanggul maupun sebagai selimut perencanaan filter. Ini bisa kita lihat dari gambar 4.23. Pintu bangunan di saluran biasanya dibuat dari baja. Dalam standar bangunan irigasi, ini diberikan detail-detail lengkap mengenai ukuran dan tipe standar pintu. Adapun tipe-tipe pintu standar adalah sebagai berikut. Pertama, pintu gerak Romijin, dan yang kedua, pintu Kram de Gruyter, dan yang ketiga ada pintu sorong. Kemudian, terdapat selain pintu-pintu standar, terdapat juga pintu-pintu radial yang biasanya mempunyai keuntungan-keuntungan ekonomis bila bangunan pintu ini dipasang dan dibuat dari beton. Kemudian setelah pintu radial, ada lagi pintu keluar atau outlet. Pintu keluar atau outlet atau yang biasa kita sebut sebagai pintu pembuang adalah pintu khusus karena harus dapat menghalangi air yang telah dibuang agar tidak mengalir kembali ke daerah semula. Jika muka air di luar lebih tinggi dari muka air di dalam pintu pembuang, keadaan ini dapat terjadi pada pembuangan ke sungai pada waktu sungai banjir atau pembuangan ke laut yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Bangunan-bangunan lain adalah bangunan yang dibangun di sepanjang saluran yang digunakan untuk pertama, pengamanan sebelum terjadi situasi yang berbahaya. Kemudian yang kedua, memperlancar aliran di saluran tanpa merusak lereng. Kemudian yang ketiga, untuk menciptakan alternatif agar bisa digunakan untuk ternak. Peralatan pengamanan ini dimaksudkan untuk mencegah orang atau ternak yang masuk ke saluran atau membantu keluar orang-orang yang sengaja merusak ke dalam saluran. Peralatan pengamanan yang dapat dipakai misalnya pagar, kemudian ada pengaman standar, lalu ada tanda bahaya, lalu ada kosi-kosi penyaring, kemudian ada tangga dan penghalang di depan lubang masuk saluran pipa. Ini adalah salah satu contoh dari peralatan pengaman, yaitu pagar. Tempat cuci yang biasanya berupa tangga pada tanggul saluran ini akan memungkinkan penduduk yang tinggal di daerah dekat saluran untuk mencapai air saluran dengan menyediakan tempat cuci. Berarti ini juga dapat mencegah penduduk agar mereka tidak membuat fasilitas-fasilitas sendiri yang dapat merusak atau menghalangi saluran. Ini adalah salah satu contoh dari fasilitas tambahan yang diberikan oleh saluran irigasi. Ada masyarakat membudidayakan ikan di saluran irigasi dengan membuat saringan dari saluran satu ke saluran yang lain, lalu ikan ditaruh di saluran itu, namun dia akan tetap berada dalam jalur yang sudah diberikan pengaman.
Rembesan terjadi apabila bangunan harus mengatasi beda tinggi muka air dan jika aliran yang diakibatkannya meresap masuk ke dalam tanah atau di sekitar bangunan. Kemudian, aliran ini mempunyai pengaruh yang merusak stabilitas bangunan karena tersangkutnya bahan-bahan halus yang dapat menyebabkan erosi bawah tanah. Jika erosi bawah tanah sudah terjadi, maka terbentuklah jalan rembesan antara bagian hulu dan hilir bangunan. Ini biasanya mengakibatkan kerusakan akibat terkikisnya tanah pondasi. Dinding halang ditempatkan di bawah dan kedua sisi bangunan sedapat mungkin harus dapat menanggulangi beda tinggi yang besar, seperti misalnya bangunan terjun, bangunan pengatur dan pintu, lalu ada bangunan seperti pipa, lalu ada gorong-gorong dan pipa sifon, agar yang sangat memerlukan dinding penghalang di sekitar pipa untuk mencegah terjadinya rembesan di sepanjang pipa bagian luar. Di sini adalah contoh dari beberapa konstruksi dinding halang. Koperan dibuat di ujung lapis berat saluran atau bangunan. Koperan ini mempunyai dua fungsi. Pertama, lindungan terhadap erosi. Kemudian yang kedua, lindungan terhadap aliran rembesan yang terkonsentrasi. Koperan bisa dibuat pada kedalaman minimum 0,6 meter. Ini adalah contoh dari konstruksi koperan yang terdapat pada saluran irigasi. Filter diperlukan untuk mencegah kehilangan bahan akibat aliran air. Filter ini dapat dibuat dengan pertama, campuran pasir dan kerikil yang bergradasi baik. Kemudian bisa juga dengan kain sintesis atau ijuk. Dan yang ketiga, kombinasi keduanya. Jadi ini adalah contoh dari konstruksi filter. Pertama, kerikil bergradasi baik, lalu ada pasir kerikil bergradasi baik. Kemudian ada juga campuran antara kerikil bergradasi baik dan kain filter sintesis atau ijuk. Lubang pembuang dapat dibentuk untuk membebaskan tekanan air dari belakang dinding penahan dan di bawah lantai. Lubang pembuang sebaiknya dipertimbangkan dalam perhitungan perencanaan, karena kapasitasnya adalah untuk membebaskan tekanan yang tergantung pada banyaknya parameter yang belum diketahui dan sangat lokal sifatnya. Ini adalah gambar dari konstruksi lubang pembuang. Alur pembuang berfungsi seperti lubang pembuang. Kalau lubang pembuang berupa titik pembebas tekanan, maka alur pembuang dibuat di ujung lantai kolam olak atau di pangkal dinding penahan. Ini adalah contoh gambar dari konstruksi alur pembuang. Sekian perkuliahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian mahasiswa dan saya sangat mengharapkan pertanyaan dan saran yang bersifat konstruktif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar pertanyaan-pertanyaan dan saran ini akan kita diskusikan sehingga dapat menambah wawasan kita dalam bidang agrohidrologi secara lebih spesifik lagi.